So, sekali lagi, welcome home, welcome to SIB Live, khususnya bagi Anda yang pertama kali bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Welcome to the family. So, kami sangat bersyukur atas kehadiran Anda bersama-sama. Nah, masih ingat pada minggu lepas, Pastor berkhotbah tentang bagaimana kita membersihkan hidup kita, dan bagaimana dia menjelaskan kepada kita mengapa Tuhan memerintahkan orang Israel untuk memperingati perayaan roti tanpa ragi. Okay? Nah, di mana salah satu daripada perintah Tuhan, arahan yang Tuhan berikan adalah untuk mengeluarkan ragi dari rumah mereka. Masih ingat? Nah, orang-orang Yahudi sebenarnya masih mengamalkan tradisi itu sehingga ke hari ini. Ya, dan kita tanya untuk apa? Kenapa mereka masih mau amalkan tradisi lama tersebut? Tujuannya adalah untuk mengingati apa yang Tuhan lakukan ke atas bangsa mereka, dan juga tradisi itu mempunyai makna rohani yang besar di sebaliknya. So, oleh itu, jika Anda tidak sempat mendengar khotbah minggu lepas, saya ingin mendorong Anda untuk mendengar khotbah pada setelah ibadah ini. Alright, don't miss it. So, this morning I'm going to continue with our sermon series, siri khotbah kita daripada kitab Keluaran. So, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Kitab Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga 16. Okay, saya akan baca daripada Alkitab versi Borneo. Okay. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, "Tahbiskanlah untukku semua anak sulung, semua yang lahir pertama daripada rahim dalam kalangan orang Israel, baik manusia maupun haiwan, akulah pemiliknya." Lalu berpesanlah Musa kepada orang Israel, "Peringatilah hari ini, yaitu hari apabila kamu keluar dari Mesir, dari tempat perhambaan, karena dengan kuasa tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana, maka sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Pada hari ini dalam bulan Abib kamu keluar, kelak apabila Tuhan telah membawa kamu masuk ke negeri Bani Kanaan, Bani Het, Bani Amori, Bani Hewi dan Bani Yebus, negeri yang telah dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu untuk dikurniakan kepadamu, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, maka kamu harus melaksanakan ibadat ini pada bulan ini juga. Hendaklah kamu makan roti yang tidak beragi selama 7 hari, dan pada hari ke-7 kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan. Makanlah roti yang tidak beragi selama 7 hari itu. Sesuatu yang beragi tidak boleh terlihat dalam kalangan kamu, dan begitu juga tidak boleh terlihat di mana-mana pun di seluruh daerahmu." Ayat 8. "Pada hari itu kamu harus memberitahu anak-anak lelakimu demikian, ibadat ini dilakukan untuk memperingati apa yang telah dilakukan Tuhan bagiku ketika aku keluar dari Mesir. Perayaan itu akan menjadi satu peringatan bagimu, seperti tanda pada tanganmu dan peringatan pada dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Karena Tuhan telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Oleh demikian, patuhilah sentiasa ketetapan ini pada waktu yang sudah ditentukan, tahun demi tahun. Nanti apabila Tuhan sudah membawa kamu masuk ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan apabila negeri itu sudah dikurniakannya kepadamu, maka kamu harus mentahbiskan untuk Tuhan semua yang lahir pertama daripada rahim, semua yang lahir pertama daripada binatang yang kau punyai, yaitu yang jantan, ialah milik Tuhan. Semua anak keledai yang lahir pertama harus kamu tebus dengan seekor anak domba. Jika kamu tidak menebusnya, maka kamu harus mematahkan lehernya. Semua anak sulung manusia antara anak-anak lelakimu harus kamu tebus. Nanti pada kemudian hari kelak anakmu bertanya kepadamu, apakah artinya ini? Maka kamu harus mengatakan kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kami keluar dari Mesir, dari tempat perhambaan. Pada waktu Firaun berkeras hati, enggan mengizinkan kami pergi, Tuhan menamatkan usia semua anak sulung di tanah Mesir, daripada anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya aku mempersembahkan kepada Tuhan semua binatang jantan yang lahir pertama daripada rahim, sedangkan semua anak sulung antara anak lakiku pun kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir." Mari kita semua untuk berdoa. Tuhan,
Kami bersyukur kesempatan ini untuk kami berkumpul mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah hati dan fikiran kami, buka mata rohani kami, telinga rohani kami. Kami percaya firman pada hari ini Tuhan akan memperbaharui hati kami dan memperbaharui cara fikir kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Amin. Nah, pada hari ini saya akan memberi tajuk khotbah saya, hidup sebagai umat tebusan Allah. Hidup sebagai umat tebusan Allah. Atau dalam bahasa Inggrisnya, living as God's redeemed people. Nah, perayaan Paskah adalah satu perayaan yang besar, okay? Dan ini dirayakan oleh orang Yahudi selama bergenerasi, ya. Nah, ini merupakan satu perayaan yang menandakan keluaran Exodus, okay? Keluaran bagaimana orang Yahudi keluar daripada penghambaan di Mesir. Dan perayaan ini berlangsung selama 7 hari. Dan tetapi bagi mereka yang berada di luar Israel, perayaan ini berlangsung selama 8 hari. Okay. Nah, apa kaitan perayaan Paskah dan kehidupan kita sebagai orang percaya pada hari ini? Okay. Karena kita bukannya orang Yahudi dan kita tidak merayakan Paskah seperti orang Yahudi, ya. Nah, tapi makanya saya izinkan saya memberitahu Anda bahwa petikan firman Tuhan pada hari ini mempunyai makna rohani yang sangat penting bagi kita. Ini bukan hanya berbicara mengenai bangsa Yahudi pada zaman itu, tapi ini juga berbicara mengenai kita pada hari ini. Amen. Nah, beberapa minggu yang lalu kita menyambut Good Friday dan juga Easter Sunday. Kita diingatkan apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Melalui kematiannya kita ditebus, kita dibebaskan dari dosa kita dibebaskan daripada kematian kekal, dan sekarang kita menjadi bahagian daripada kerajaan Tuhan, menjadi sebahagian daripada keluarga Allah. Amen. Kita telah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Haleluya. Now, how do we live as God's redeemed people? Bagaimana kita hidup sebagai umat pilihan, umat yang ditebus oleh Allah? Ya. Karena langkah pertama untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu baru first. Next one, yang berikutnya adalah untuk hidup sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Itu langkah yang kedua. Jadi pembacaan kita pada hari ini, ya, ada 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada kita mengenai cara hidup sebagai umat tebusan Allah. Okay? You guys ready? Now, yang pertama, sebagai umat tebusan Allah, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kita menjadi milik Tuhan. We belong to God. Nah, seseorang atau satu objek boleh dikatakan menjadi milik kita apabila ianya ataupun mereka tergolong dalam satu kategori berikut. Yang pertama, kita yang mencipta atau kita yang membuatnya. Okay. Kedua, objek tersebut akan menjadi milik kita apabila ianya diberikan kepada kita secara kekal, permanently. Dan ketiga, kita membayar harga penuh untuk benda tersebut. Oleh itu menjadi kepunyaan kita. Now, in other words, okay, a person or an object, okay, boleh dikatakan menjadi milik kita apabila kita mempunyai authority penuh ke atasnya. Dapat di sini? Ya. Ada banyak ayat di dalam firman Tuhan yang saya boleh kongsikan yang menunjukkan kita menjadi milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Nah, mari saya kongsikan beberapa. Nah, yang pertama, kita diciptakan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarannya. Menurut gambar Allah, Dia mencipta mereka lelaki dan perempuan. Yang berikut, yang kedua, Allah memberikan kita kepada Yesus. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 6 mengatakan begini, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang di dunia ini yang telah kau serahkan kepadaku. Mereka semua milikku. Engkau telah mengamanahkan mereka kepadaku. Kini mereka taat akan firman-Mu. Nah, yang ketiga, Tuhan membayar harga penuh untuk kita melalui anaknya Yesus. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 hingga 20. Kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Allah. Ayat 20. Allah telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Oleh itu, gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 19. Kamu mengetahui bahwa untuk membebaskanmu daripada hidup sia-sia warisan nenek moyangmu,
Tebusannya bukanlah suatu yang dapat dibinasakan seperti perak atau emas, tetapi darah Kristus yang amat berharga, darah anak domba yang tiada cacat celanya. Haleluya. So you can see, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Nah, bukan saya cakap, firman Tuhan yang katakan, ya. Banyak orang pada hari ini, ya, bergumul, ya, dengan kenyataan bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan. Nah, statement belong to God, kepunyaan Tuhan itu, bagi mereka adalah satu macam mengongkong mereka, membuatkan mereka tidak bebas. Mereka tidak boleh buat sesuka hati apa yang mereka mau. Ya. Mereka menganggap bahwa 100% apa yang mereka lakukan itu adalah untuk diri mereka sendiri dan itu hasil usaha mereka sendiri. Ya. Nah, saya mengajak Anda untuk melihat, asal usul bangsa Israel, dari mana mereka bermula. Ya. Semua ini bermula apabila bangsa Israel bermula apabila Allah memilih Abraham. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 3, Allah memberitahu Abraham bahwa dia akan menjadikannya sebagai satu bangsa yang kuat, satu bangsa yang makmur, prosper, grow, mempunyai reputasi yang besar, ya. Dan keluarga Abraham ini akhirnya akan menjadi bangsa Israel. Nah, pertanyaan di sini, kenapa Allah memilih bangsa Israel? Untuk tujuan apa? Kenapa Allah memilih Abraham dan keluarganya? Nah, jawabannya terletak kepada ayat yang ketiga. Dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Tujuan Allah memilih keluarga Abraham adalah supaya keluarga itu menjadi saluran berkat kepada dunia, saluran berkat kepada keluarga-keluarga yang lain. Nah, sangat jelas, Israel adalah umat pilihan Tuhan. Nah, daripada perjanjian lama ini menunjukkan Israel adalah umat pilihan Tuhan. Nah, tapi kita ada pertanyaan di sini. Adakah Tuhan hanya mengasihi bangsa Israel? Adakah Tuhan berat sebelah kepada bangsa Israel? Atau, adakah Tuhan meminggirkan kita? Sebab saya bukan bangsa Israel, Anda bukan orang Yahudi, ya. So, bagaimana kita boleh menjadi umat pilihan Tuhan? Nah, this is the reason, this is why we should be grateful. Ini kenapa kita harus bersyukur dan menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 hingga 13 mengatakan begini. Namun demikian, Dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Ini berbicara mengenai kita bila kita menerima Yesus, ya. Kita diberikan hak menjadi anak Allah. Ya. Galatia pasal yang ketiga ayat 27 hingga 29. Dan semua antara kamu yang telah dibaptis dalam Kristus telah meliputi dirimu dengan Kristus. Tidak lagi orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka, lelaki atau perempuan, kamu semua menjadi satu dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu milik Kristus, nah ini bicara mengenai kita, jika kita menjadi milik Kristus, kamu ialah benih Abraham dan menjadi waris menurut janji itu. Haleluya. Ini firman Tuhan katakan bahwa kita adalah daripada keturunan Abraham. Nah, bila Tuhan berkata, engkau milikku, when God says you are mine, ini bermaksud apa? Tuhan mengasihi setiap pribadi kita. Satu persatu Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita tanpa melihat latar belakang kita, status kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, apapun posisi kita dalam masyarakat. Tuhan tidak kisah. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dan kita adalah miliknya. Kita adalah umat kepunyaannya. Amin. Haleluya. Ya, mungkin ada di antara Anda melihat diri kamu sebagai seorang yang gagal, seorang yang tiada harapan, seorang yang degil, seorang yang ditolak. Kamu tahu apa? Tuhan tetap melihat Anda sebagai umat pilihannya. Kamu adalah kepunyaannya. Perhatikan bangsa Israel. Ya, siapa mereka ini sebenarnya? Siapa mereka ini sebelum Tuhan menebus mereka? Siapa mereka ini sebenarnya? Mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, degilnya minta ampun, tegar tengkuk. Meskipun karena mereka seperti itu, Tuhan tetap menjadikan mereka sebagai kepunyaannya. Nah, let's continue. Bila Tuhan mengatakan bahwa
kita adalah miliknya, itu bermaksud tidak ada satupun yang ada di dunia ini dapat merebut kita daripada tangannya. Ya, perhatikan apa yang Firaun coba lakukan ke atas bangsa Israel. Dia coba menghapuskan mereka. Perhatikan musuh-musuh Israel, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Meskipun bangsa Israel itu jumlahnya kecil, ya, mereka tidak dapat dikalahkan. Karena apa? Allah bersama-sama dengan mereka. Karena apa? Karena mereka kepunyaan Allah. Bahkan pada hari ini, apabila Anda melihat negara Israel pada hari ini, mereka dikelilingi oleh musuh-musuh mereka. Nah, meskipun itu terjadi, mereka tetap menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang berhasil, yang memberi impact kepada dunia. Anda mungkin seorang dokter, Anda mungkin manajer kah, seorang pelajar ataupun guru. Nah, apapun kamu punya tugas jawatan kamu, Anda pertama-tama kamu tahu bahwa kamu adalah umat pilihan Tuhan. Amen. Ya, Anda mungkin seorang bapak ataupun seorang ibu, Anda mungkin seorang sahabat ataupun apa kamu punya status kamu pada hari ini. Saya beritahu, Anda pertama-tama adalah umat pilihan Tuhan. Amen. Bagaimana cara Anda hidup, ya, itu semua ditentukan dengan hubungan Anda dengan Tuhan. Right? Nah, karena kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, because we belong to God, seperti bangsa Israel, bagian kita adalah apa? Bagian kita adalah untuk mentabiskan, menguduskan semua anak sulung bagi Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, ya. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, ya, Tuhan menuntut kita untuk mentabiskan anak sulung. Nah, apa maksudnya mentabiskan anak sulung? Oke, bisa ini membawa saya kepada poin saya yang kedua. Ya, dalam ayat yang pertama hingga kedua, ya, Allah berfirman, tabiskanlah untukku semua anak sulung, semua yang lahir pertama daripada rahim dalam kalangan orang Israel, baik manusia maupun hewan, akulah pemiliknya. Maksud perkataan tabis dalam bahasa Inggris consecrate, maksud aslinya adalah kodesh, maksudnya untuk menguduskan, untuk dipisahkan atau diasingkan, untuk disucikan bagi tujuan yang tertentu. Nah, sebagai contoh, Harun dan juga keturunannya sudah dikhususkan, sudah ditabiskan untuk melayani sebagai pada imam bagi umat Tuhan. Mereka tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas lain selain daripada tugas-tugas di rumah ibadat. Ya, kita boleh lihat contoh, contoh bagaimana seseorang itu ditabiskan untuk satu tugas tertentu, diasingkan tugas tertentu. Contohnya sebagai macam kita nampak Sami, kita nampak sister, ataupun dokter. Perhatikan, dokter dengan pakaian mereka. Bila mereka memakai pakaian mereka sudah, itu menunjukkan bahwa mereka dikhususkan, diasingkan, ditahbis untuk tujuan yang khusus, yaitu apa? Merawat orang, ya, menjaga orang supaya mereka sembuh. Nah, Anda tidak melihat seorang dokter pakai pakaian semua dokter dan semua kelengkapannya terus bekerja di kebun. Kan? Ya. Bila dokter memakai pakaian mereka, itu menunjukkan bahwa mereka sudah ditabiskan untuk tugas yang spesifik. Ya. So, untuk mentahbiskan bermaksud apa? Untuk memisahkan, menyucikan seseorang atau sesuatu untuk tujuan tertentu. Tempat habis sini. Now, mari kita pergi ke ayat yang berikutnya. Anak sulung. Wah, mentahbiskan anak sulung. Apa maksudnya? Nah, apa yang menarik dalam Alkitab versi Borneo dan terjemahan baru Indonesia, ia hanya menyatakan anak sulung, tetapi dalam terjemahan English mengatakan secara spesifik firstborn male, anak sulung lelaki. Nah, untuk hal ini saya mau Anda benar-benar beri perhatian, karena saya akan dengan sebaik mungkin menjelaskan kepada Anda kepentingan, mengapa pentingnya itu anak sulung lelaki, dan apakah maksudnya, apakah maksud sejarah, apa kisah sebaliknya yang kita boleh pelajari. Ya, hanya apabila kita memahami asal usulnya, kenapa Allah menyentuh mengenai anak sulung lelaki, bila kita faham mengenai konsep tersebut, ya, baru kita mengerti mengapa kita harus mentahbiskan anak sulung lelaki seperti yang Tuhan inginkan. Alright? Now, so apa itu anak sulung lelaki? Apakah kepentingannya? What's the significance? Ya,
Adakah itu bermaksud bahwa anak sulung, anak yang paling tertua itu adalah bagus daripada yang lain? Ya, adakah ini bermaksud bahwa anak lelaki, ya karena anak sulung laki kan, anak lelaki adalah lebih penting, lebih berharga daripada anak perempuan? No, tidak. Sampai itu dengan kamu bahwa setiap anak-anak, setiap pribadi, setiap umat Tuhan menjadi kepunyaan Allah. Kita, we belong to God, dan juga perjanjiannya. Seperti yang saya mention awal-awal tadi, saya beritahu awal-awal tadi, setiap kita adalah milik Tuhan. Nah, pertanyaan di sini, mengapa Allah secara spesifik menginginkan hanya mau anak sulung lelaki? Ya. Ada maksud yang spesifik. Ya, ada satu maksudnya. Seperti kita lihat dalam Kejadian pasal 49 ayat yang ketiga. Nah, ini Yakub berbicara kepada Ruben di saat terakhir hidupnya. Yakub berkata Ruben, kamu adalah anakku yang sulung, kekuatanku dan permulaan keperkasaanku, terunggul dalam keluhuran, terunggul dalam kegagahan. Daripada ayat ini kita boleh melihat bahwa anak sulung lelaki adalah simbol kepada kekuatan, tanda awal kepada keperkasaan bapaknya. Anak lelaki menjadi simbol kepada buah pertama. Anak lelaki menjadi simbol kepada sesuatu yang menduduki tempat pertama, yang pertama dalam kekuasaan. Anak sulung lelaki juga berbicara mengenai sesuatu yang berharga, seorang yang berharga, yang dihargai dan dihormati. Nah, Ruben adalah anak sulung daripada 12 anak Yakub, ya. Nah, pada mula-mulanya memang dia dihormati dan dia punya wibawa dan kuasa, ya, sebagai, dan ini memang otoriti sebagai anak sulung. Namun dalam ayat 4, apa yang terjadi adalah Yakub berberitahu kepada Ruben, kamu yang meluap seperti air, tidak lagi menjadi yang terunggul karena kamu telah menaiki peraduan ayahmu, kemudian kamu menodainya. Dia telah menaiki tempat tidurku. Nah, apa yang berlaku sebenarnya ini? Yakub menyatakan bahwa Ruben tidak lagi menjadi yang terunggul. Oh, kamu bukan lagi menjadi anak sulung yang pertama. Karena apa? Ruben telah tidur dengan istri atau perempuan, istri kepada ayahnya. Dalam Kejadian pasal 35 ayat 22 kita boleh lihat. Nah, dan meskipun dosa ini, kesalahan ini sudah dilakukan 40 tahun sebelumnya, dosa yang dilakukan oleh Ruben ini memberi impact yang besar kepada karakter dan juga keturunannya. Karena anak sulung ada implikasi yang besar, ya. Dengan melakukan kesalahan, dengan melakukan kenajisan kepada terhadap istri kepada ayahnya, ya, itu akan memberi celaan kepada keturunannya, kepada sukunya, ya. Di mana sepatutnya sebagai anak sulung, dia dan sukunya, bangsanya, keturunannya harus menjadi teladan, harus menjadi berkat. Tapi sebaliknya menjadi celaan. Oleh sebab itu Ruben kehilangan hak kesulungannya dan ayahnya telah menurunkan statusnya, ya. Ayahnya tidak menolak dia, tidak buang keluarga, tidak, tapi menurunkan statusnya. Ruben masih mendapat semua hak keistimewaan seorang anak laki, tapi dia kehilangan hak keistimewaan seorang anak sulung. Nah, dalam budaya Yahudi, anak sulung adalah pewaris utama bagi bapa dan juga pengganti keluarga, pengganti kepada kepala keluarga sekiranya bapaknya tidak ada, betul? Nah, mereka juga anak sulung yang mendapat 2 kali ganda harta pusaka ayah mereka. Nah, dan saya percaya ini tidak jauh beza dengan budaya kita, kan? Ya. So, Anda boleh perhatikan betapa pentingnya, ya, kedudukan anak sulung lelaki dalam keluarga Yahudi. Ya, apapun yang terjadi, ya, akibat daripada tindakan anak sulung tersebut, sama ada itu adalah berkat atau kutuk, itu akan turun kepada generasinya, kepada keturunannya. Ya. Anak sulung lelaki. Wow. Let's move on. Nah, ketika itulah yang ke-10 terjadi, di mana anak sulung di setiap keluarga di Mesir mati, kecuali anak sulung daripada keluarga Israel. Kenapa anak sulung dari keluarga Israel terselamat? Karena seekor domba telah dikorbankan, ya, dan darahnya dilumurkan di tiang pintu rumah-rumah orang Israel. Nah,
Anak domba dikorbankan sebagai pengganti korban untuk anak sulung. Sekiranya tidak ada anak domba yang dibunuh pada hari tersebut, maka anak sulung Israel pasti akan mati. Nah, perkataan yang berikutnya sama yang tulis seperti kita, perkataan tebus. Perkataan tebus bermaksud apa? Membayar kembali, menyelamatkan. Kita adalah anak sulung. Masing-masing dari kita seharusnya mati karena dosa-dosa yang kita lakukan. Namun karena Tuhan memberikan anaknya Yesus sebagai korban, dia mati di kayu salib, darahnya yang ditumpahkan menjadi penebus yang menyelamatkan dan melepaskan setiap kita daripada hukuman mati. Jemaat semua, Yesus adalah anak domba Allah yang telah menebus kita. Amin, amin, haleluya. Nah, bagaimana pula dengan anak sulung dari binatang ternakan? Wow, bila saya baca, wow, sangat detail. Anak sulung daripada binatang ternakan ini berbicara mengenai hasil pertama, buah pertama dari kerja keras mereka, juga berbicara mengenai hasil pertama yang menguntungkan. Ya, hasil pertama yang menguntungkan, hasil pertama yang membuka rahim. Nah, kata pertama, the word first itu berbicara mengenai apa? Keunggulan, kekuatan, paling dihargai dan paling berharga. Harus kita ingat bahwa pengorbanan ternakan sulung ini, binatang peliharaan sulung ini hanya akan dilakukan ketika mereka berada di tanah perjanjian, bukan ketika mereka berada di Mesir. Itulah sebabnya Anda hanya dapat melihat details perincian tentang apakah itu hewan yang halal dan hewan yang haram dalam kitab Ulangan dan juga Imamat. Kamu boleh lihat, apa itu binatang yang haram dan halal bagi orang Israel. Nah, dalam ayat 13 ada satu binatang yang secara spesifik disentuh di sana. Ayat 13, semua anak keldai yang lahir pertama harus kamu tebus dengan seekor anak domba. Jika kamu tidak menebusnya, maka kamu harus mematahkan lehernya. Semua anak sulung manusia antara anak lakimu harus kamu tebus. Nah, mengapa keldai secara spesifik disentuh dalam ayat ini? Nah, mengapa bukan kuda? Nah, ini karena kuda pada zaman itu di Mesir itu hanya dimiliki oleh golongan bangsawan, orang-orang yang kaya. Nah, bagi orang Yahudi, yang kan mereka hamba, tidak mungkin mereka ada kuda. Tapi keldai adalah binatang yang banyak. Ya, ini merupakan satu binatang yang memang ada di mana-mana karena sangat berguna. Jadi dikatakan bahwa bangsa Israel mengangkat kemah mereka, barang-barang mereka di atas keldai. Nah, bagi bangsa Israel, bagi budaya orang Yahudi, keldai bukanlah binatang yang halal, ataupun non kosher dalam bahasa Yahudinya. Keldai adalah binatang yang haram bagi orang Yahudi, Jadi karena keldai adalah binatang haram, dia tidak boleh dijadikan korban. Meskipun itu adalah anak sulung, yang pertama anak sulung, tapi tidak dijadikan korban. Jadi apa cara dia? Adalah Allah bagi tahu kepada Musa, kalau pemilik keldai tersebut mau menjaga, mau terus menjaga keldai tersebut, dia harus menebus, redeem it. Bagaimana menebusnya? Dengan menggunakan binatang, sacrifice a lamb, binatang yang halal, Jadi dia tidak perlu mematahkan tengkuk keldai tersebut, tapi dia hanya cukup menebus dengan binatang yang sudah dikhususkan seperti domba contohnya. Nah, jikalau pemilik keldai tersebut tidak mau menebus keldainya, dia harus membunuh keldainya dengan mematahkan tengkuknya, bukan menyembelih tapi mematahkan tengkuk. Pokoknya pemilik keldai tersebut tidak boleh mendapat apa-apa manfaat daripada keldai tersebut. Nah, pertanyaan di sini, mengapa harus patahkan tengkuk bukannya menyembelih keldai tersebut, kan? Nah, sebab apa? Pada zaman itu, bila menyembelih keldai tersebut, maksudnya ada darah yang mengalir. Dan pada zaman itu, bila ada penyembelihan, ada yang mengalir, itu berbicara mengenai korban. Jadi
mustahil bagi keldai, binatang yang haram ini, dijadikan korban. So makanya Allah beritahu patahkan tengkuk, mati tapi tiada darah keluar, kan? Ya, so itu sebagian daripada apa? Ada punya historical context. Now, sama Anda beri perhatian dengan apa yang saya akan jelaskan sebentar nih. Oleh karena kasih karunia Tuhan, ya, because of the grace of God, oleh karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, kita tidak perlu lagi persembahkan korban anak sulung, ya. Meskipun kita mau, saya mau juga binatang, yang binatang peliharaan saya yang anak sulung ini, seperti Abel, beri yang, meskipun kita mau juga, ya, tapi korban kita itu tidak sempurna. Kita sendiri mau menyerahkan diri kita, tidak sempurna karena kita seperti keldai, ya. Keldai tidak boleh digunakan sebagai korban, ya, karena apa? Memang nature dia, ya, memang dia punya keadaan dia ini adalah binatang yang haram. Kita tidak layak memberikan diri kita sebagai tebusan sebab kita memang haram karena kita berdosa, ya. Dan satu-satunya cara untuk kita ditebus adalah melalui pengorbanan darah anak domba, dan ini berbicara mengenai Yesus Kristus. Nah, Allah tidak memerlukan kita untuk membawa korban diri kita, anak sulung kepada Dia. Karena apa? Korban yang kita persembahkan itu tidak sempurna, tidak dapat menebus dosa kita, tidak dapat. Allah sudah memberikan anaknya Yesus sebagai the ultimate sacrifice, korban yang sempurna, ya, korban yang termulia. Nah, meskipun itu, ya, Allah memberikan kita kesempatan untuk mengekspresikan kasih dan penghargaan kita melalui cara kita hidup. Kenapa Allah memberikan kita kesempatan ini? Ya. Nah, saya mau kamu coba pikir, ya. Pikirkan mengenai perkara, objek, ataupun orang-orang, yang sudah kita tahbiskan, asingkan, khususkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya kita menghususkan, ya, mentahbiskan masa untuk masa ini tidak boleh yang kacau saya. Ini adalah masa untuk saya, mungkin masa saya untuk bekerja, masa untuk saya belajar, masa untuk saya tengok wayang, masa untuk saya makan. Ini tidak boleh kerja. Kamu sudah set dalam satu hari, saya mesti jaga ini masa tidur. Saya mesti ada 8 jam. Kamu yang tidur 8 jam, saya mesti ada. Itu maksudnya kamu sudah mentahbiskan, menghususkan masa tersebut. Nah, kita juga selalu menghususkan ada wang, dari segi wang. Wah, ini tidak berkacau nih. Ini saya mau simpan untuk Mungkin holiday, untuk beli jam baru, handphone baru, dan sebagainya. Ya, kita juga mungkin boleh menghususkan tenaga kita. Tidak mau penat-penat, saya mau rest sebab nanti ada aktiviti yang saya mau ini. Saya mau keluar, saya mau rest dulu gitu. Kita sudah mengasingkan, ya, bertangkap di sini. Nah, itu yang kita buat dalam kehidupan hari-hari kita, ya. Kadang-kadang ada di antara kita sudah mengasingkan, menghususkan, ya, kita punya hobi keluarga kita. Kita tidak mau itu orang lain kacau, bahkan kita tidak mau Tuhan untuk mengganggunya. Ya. Kita sanggup, kita mampu, kita mau, ya, menghususkan, consecrate, ya, keuangan kita, masa kita, pekerjaan pelajaran kita, dan sebagainya. Tapi kita tidak mau melakukannya untuk Tuhan. Kita mau melakukan hanya untuk diri kita sendiri. Ibu bapa, parents, ya. Saya tidak tahu kalau ini adalah Anda. Saya mau berbicara dengan Anda. Tanpa kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak sadar, kita consecrate, kita mengasingkan, kita menghususkan anak-anak kita yang pintar-pintar untuk menjadi profesional, yang orang yang bekerja sebagai dokter, lawyer, dan sebagainya. Tapi kalau anak kita yang tidak bagus dalam pelajaran, ini jadi pastor lah nih, menjadi hamba Tuhan, melayani lah kau. Ya. Ini yang kita lakukan sebenarnya, pada hakikatnya ini yang kita lakukan oleh orang-orang percaya, ya. Nah, jemaat-jemaat semua, tahukah kamu bahwa jikalau kita tidak menyerahkan hidup kita,
Kalau kita tidak menguduskan diri kita, mengasingkan diri kita, menghususkan diri kita sebagai korban yang hidup, itu bermaksud kita tidak memberi kepada Tuhan ya anak sulung. Kita tidak memberikan Tuhan apa yang terbaik daripada kita. Kita tidak memberikan Tuhan apa yang terkuat, terhebat daripada kita. Yang kita berikan sebaliknya apa? Sisa-sisa sahaja. Yang kita berikan pada Tuhan apa? Sebaliknya apa? Hanya perkara-perkara yang tidak penting bagi kita. Pikirkan, inikah cara untuk kita menghargai apa yang segala perkara baik, segala perkara yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Inikah cara kita membalasnya? Inikah cara ataupun respon yang betul, respon yang benar ke atas karya penebusan Tuhan? Pikirkan. No, Tuhan tidak memerlukan apa-apa daripada kita. Tapi kita mengekspresikan kasih kita kepadanya dengan apa? Memberikan diri kita sebagai korban persembahan yang hidup. Rasul Paulus ya dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata begini, oleh itu saudara-saudaraku, aku menyuruh kepadamu demi belas kasihan Allah supaya mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban yang hidup, yang suci dan diterima oleh Allah. Itulah ibadat yang wajar ataupun itulah ibadahmu yang sejati dalam bahasa Indonesia. Ya. Kita sebagai umat pilihan Allah, kita harus menghususkan, menguduskan, mentahbiskan anak sulung kepada Tuhan. Dan ini bicara mengenai diri kita sendiri. Dan yang terakhir, sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Dan dalam Keluaran pasal 13, pasal yang sama, ayat 3 dan 14. Lalu berpesanlah Musa kepada bangsa Israel, peringatilah hari ini, yaitu hari apabila kamu keluar dari Mesir, dari tempat perhambaan. Karena dengan kuasa tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Maka sesuatu apa-apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Ayat 14. Nanti pada kemudian hari kelak, anakmu bertanya kepadamu, apakah artinya ini? Maka kamu harus mengatakan kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kami keluar dari Mesir, dari tempat perhambaan. Nah, jemaat semua, Allah membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir dengan kekuatan tangannya. Melalui 10 tulah tersebut, dia menunjukkan kekuasaannya bukan hanya kepada Firaun, tapi juga dia menunjukkan kuasanya kepada Musa dan juga bangsa Israel. Ya, Tuhan memilih kita sebagai umat kepunyaannya, ya, melalui karya penebusan Yesus. Oleh itu, sebagai umat yang tebusan Allah, kita mesti ingat apa yang Tuhan sudah lakukan melalui Yesus. Are you guys following me? Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan menebus kita ya 2000 tahun lalu melalui anaknya di kayu salib, dan hingga pada hari ini ya orang-orang Yahudi masih melakukan ritual ya mempersembahkan korban ya, ya bukannya setiap minggu, tapi ada hari-hari tertentu yang spesifik yang mereka akan lakukan ya. Mereka mempersembahkan korban, mereka buat balik apa yang Musa sudah perintahkan kepada nenek moyang mereka ya. Untuk apa? Untuk memperingati apa yang Allah sudah lakukan kepada mereka ya. Nah, selain daripada ritual, ritual, Allah juga memberi kepada Musa ya satu panduan apa yang dia boleh lakukan untuk mengingat ya karya penebusan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam ayat 16 kita perhatikan apa idea yang Tuhan bagi mereka ya. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir. Nah, kenapa Tuhan membagi instruction atau detail begitu kepada umatnya? Senang saja. Kenapa? Karena manusia ini pelupa. Ya. Perhatikan saja bangsa Israel. Ya. Bila mereka terperangkap di antara Laut Merah dan juga tentara Mesir yang mengejar mereka, mereka cepat saja lupa akan Tuhan yang memimpin mereka daripada Mesir. Sebaliknya apa yang mereka lakukan? Mereka komplain dengan situasi mereka. Ya, mereka marah dengan Musa. Nah, mereka lupa.
Nah, jemaat-jemaat semua, kita harus selalu diingatkan. Kita harus mengingatkan diri kita, kita harus saling mengingatkan, ya. Kita bersyukur karena kita tidak perlu melakukan semua ritual-ritual tersebut pada hari ini, ya. Tetapi jangan kita lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Bagaimana kita boleh mengingatkan diri kita? Bagaimana kita boleh mengingatkan anak kita dan keturunan kita mengenai kebaikan Tuhan, mengenai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya? Ya, tentu saja dengan cara menunjukkan hidup yang menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Seperti Paulus menyatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 tadi. Ya, dia menunjukkan kepada anak-anak kita dan juga orang sekitar kita bahwa kitalah, ya, korban yang hidup bagi Tuhan. Kita bagi tahu anak-anak kita mengapa kita mempunyai perjamuan kudus. Kita bagi tahu anak kita mengapa kita membawa persembahan dan persepuluhan ke rumah Tuhan. Kita bagi tahu anak-anak kita mengapa kita ke gereja pada hari Minggu. Ya. Ada juga satu cara yang lain untuk kita mengingatkan anak-anak kita, ya, mengenai apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib, mengenai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Satunya saya masih ingat 2 minggu yang lalu, waktu saya hantar anak saya pergi ke sekolah, anak saya yang sulung David. Saya tanya dengan dia, David, do you know the meaning of Good Friday and Easter? Saya tanya dengan dia, kamu tahukah maksud Good Friday dan Easter? Ya, saya masih ingat tahun lepas saya ada beritahu dengan dia bahwa Yesus mati di kayu salib dan juga Yesus dibangkit pada hari yang ketiga. Saya beritahu dia sedikit cerita mengenai Good Friday dan Easter. So, beberapa minggu lalu saya mau tes dia dan mengingatkan dia kembali lagi kenapa kita merayakan Good Friday dan Easter. Dan untuk ini saya ingin berterima kasih kepada Juid dan juga teachers, all the guru-guru di Life Kids. Terima kasih karena membantu kami, ya, ibu bapa, untuk memastikan anak-anak kami ingat, tahu akan maksud Good Friday dan juga Easter Sunday. Ya, dan saya bersyukur karena anak saya ingat, dia tahu kenapa, ya. So, jemaat-jemaat semua, pertanyaan saya di sini, bagaimana Anda mengingati semua yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan Anda? Bagaimana Anda mengingatkan diri Anda tentang apa yang telah Yesus lakukan untuk Anda? Bagi ibu bapa yang mendengar khotbah ini, apakah tradisi atau kebiasaan yang ingin Anda sampaikan kepada anak Anda dan cucu-cucu Anda agar mereka mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan Anda? Ya. Ketika orang melihat kehidupan kita, dapatkah mereka melihat karya penebusan Kristus dalam kehidupan kita? So church, as God's redeemed people, sebagai umat tebusan Tuhan, kita menjadi kepunyaan Allah, kita mentadbiskan anak sulung bagi Tuhan, dan kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Amin. Nah, mari kita tunduk kepala saat ini. Haleluya. Mari kita ambil waktu untuk membuat sedikit reflection. Kita mau renungkan, ya, bagaimana kita mau respon kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Adakah kita akan hidup sebagai umat yang ditebus oleh Allah, atau kita mau hidup sebagai orang yang hidup untuk diri kita sendiri saja? Haleluya. Mari kita ambil waktu ini untuk mengingat akan kasih Tuhan. Ya, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Semua cita-cita kita, segalanya kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa dan penyerahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyi bersama-sama. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harap
serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Haleluya Tuhan. Mungkin sebagian daripada Anda yang sudah mendengar khotbah pada pagi hari ini, kamu sudah lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kamu. Masihkah kamu ingat ya bagaimana Tuhan mengampuni dosa kamu yang lampau? Masihkah kamu ingat bagaimana kamu mendapat pekerjaan kamu pada hari ini? Masih kamu ingat bagaimana kamu susah untuk mendapatkan anak dan hari kamu ada anak? Masih kamu ingat bagaimana kamu sangat terdesak supaya kamu dapat lulus pemeriksaan? Kamu berdoa dan kamu mendapatkannya. Kamu masih ingat? Ya. Dan pada hari ini ada di antara kamu yang sudah mulai jauh daripada imanmu. Kamu sudah lupa akan kasih-Mu yang mula-mula. Ya. Kamu hidup sepertinya Tuhan tidak pernah melakukan apa-apa dalam kehidupan kamu. Kamu hidup sepertinya semua yang kamu capai itu adalah usaha kamu sendiri. Nah, teman-teman semua, saya ingin mengajak Anda untuk bertobat. Serahkan dirimu kepada Tuhan sekali lagi. Nah, sebagian daripada Anda mungkin kamu merasa bahwa diri kamu tertolak, ya diabaikan, tidak layak, tidak bernilai. Kamu mungkin menganggap diri kamu sebagai seorang yang memang gagal. Namun pada hari ini saya mengingatkan Anda bahwa Anda adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah kepunyaan, kita adalah milik Tuhan. Ya. Kita menjadi hamba, milik Tuhan, kita menjadi ahli keluarga Tuhan karena apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Ya. Saya berdoa untuk Anda pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat karya penebusan-Mu yang telah menebus bangsa Israel. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau melalui anak-Mu Yesus, kami menjadi umat kepunyaan-Mu, kami menjadi ahli keluarga-Mu yang telah dikuduskan dan disucikan untuk satu tujuan yang mulia, untuk melakukan pekerjaan-Mu di bumi ini. Tuhan, kami sadar Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna, kami jauh Tuhan Yesus, tidak sempurna Bapa di surga. Seperti bangsa Israel Bapa di surga. Kami tahu Bapa di surga tidak apapun yang baik dalam diri kami Tuhan Yesus. Dan kami tahu kalau bukan karena kasih karunia-Mu, kalau bukan karena Yesus, kami tidak tempat dalam keluarga-Mu. Oleh itu Tuhan kami berterima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau menyucikan kami. Terima kasih karena Engkau membebaskan kami. Dan pada hari ini kami boleh memanggil Engkau Abba, Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Nah, haleluya. Semoga Tuhan, jemaat-jemaat semua, semoga Tuhan terus melindungi Anda semua, memberkati Anda dengan berkelimpahan, supaya Anda tetap melakukan pekerjaan yang baik. Semoga kemuliaan Tuhan menerangi hidup Anda, dan semoga segala apa yang Anda lakukan membuahkan hasil. Ketahuilah, sebagai umat tebusan Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan Anda, Dia tidak akan mengabaikan Anda, bahkan Dia akan selalu bersama-sama dengan engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu Bapa di surga, setiap yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, terima kasih Bapa di surga, bersyukur untuk semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan, katakan amin, amin, amin. Haleluya, bersyukur bagi Tuhan Yesus, amen, amen. Baiklah, terima kasih sekali lagi karena bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada hari ini. Jangan lupa ya, pada masa yang sama minggu hadapan ibadah pada pukul 11 pagi. Dan jangan lupa bersama-sama dengan kami dalam We Pray pada hari Rabu pada pukul 8:30 malam dan juga pada hari Sabtu 9 pagi. Alright, have a blessed weekend, have a blessed Sunday. Tuhan memberkati.